Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Anak-anak, hari ini kita kembali belajar tentang materi yang kemarin minggu lalu sudah, Ibu sampaikan melalui Google Classroom kalian. Hari ini akan Ibu ulas lagi, tentang materi tersebut, yaitu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita biasakan kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran yang akan kita lalui nantinya dalam keadaan lancar, pemahamannya kamu juga memahaminya dengan baik, diterima dengan baik maksudnya, kemudian mendapat ridho dari Allah. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sebelum kita mulai, kita coba amati apa yang ada di dalam tayangan video ini ya, biar kita lihat buah akrobat permainan dengan sepeda dengan berbagai posisinya. Namun demikian, pengendaranya tetap tidak terjatuh. Dia tetap berada dalam keadaan posisi yang aman untuk dia berkendara, walaupun rodanya yang menyentuh jalan itu hanya satu roda. Perhatikan seperti itu, dia mencopot satu rodanya, tetap dia bisa mengendarai sepeda dengan baik. Bahkan dengan mundur pun masih tetap dia bisa lancar bersepeda. Perhatikan. Nah, dalam pemahaman kalian coba apa sih yang diperlukan di dalam sebuah akrobat tadi yang sekarang ditayangkan itu? Yang penting di sana itu adalah sebenarnya tidak lain adalah kesetimbangan. Kesetimbangan itu artinya dia berarti tetap berada kondisinya dalam keadaan bergerak lurus beraturan atau diam, itu namanya dikatakan bendanya setimbang. Kalau kita lihat itu gerakannya dalam keadaan gerak dengan kecepatan konstan ya. Kemudian di samping itu, posisi dia setimbang itu kita sebut titik kesetimbangannya itu adalah kita sebut dengan titik berat. Nanti setelah materi dinamika rotasi, nanti kesetimbangan dan juga kita akan belajar tentang titik berat. Untuk memahami gerak rotasi, maka kita memahami dulu apa itu rotasi ya. Rotasi itu artinya adalah sebuah benda yang bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran. Itu namanya rotasi atau bergerak rotasi. Kalau misalnya kita analogkan seperti ini, ya sebelumnya mungkin dalam pengamatan kita sehari-hari bisa kalian lihat perputaran planet mengitari matahari juga termasuk rotasi, bulan mengitari bumi juga rotasi, kemudian perputaran di dalam mikroskopik juga, dalam atom juga, elektron berada di pinggirnya atau di kulit atom yang bergerak selalu bergerak rotasi mengitari inti atom.
Artinya semua gerak itu mempunyai lintasan dalam bentuk lingkaran, ya kan? Sekarang untuk momen gaya, sekarang kita akan belajar momen gaya. Apa sih bedanya momen gaya dengan gaya? Kalau di kelas 10, suatu benda apabila kita berikan gaya terhadap benda tersebut, hanya ada 2 kemungkinan. Benda itu tetap diam atau dia akan mengalami gerak atau bergerak. Kalau dia bergerak, kalau diberikan gaya, biasanya dia akan bergerak searah atau berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan atau membentuk sudut, tapi lintasannya lurus kalau gaya. Nah, kalau kita belajar tentang momen gaya, perhatikan daun pintu ini kalau kita dorong, maka dia akan bergerak memutar, bukan bergerak translasi atau lurus, tapi dia memutar, membuka dan menutupnya itu lintasannya adalah lingkaran. Tentunya kalau lingkaran ada pusatnya ya kan. Nah, pusat dari lingkarannya adalah ada pada engsel pintunya. Kalau pintu kita buka dengan gaya yang kita berikan pada pinggir pintu, maka pintu yang kita buka dengan mudah kita membukanya, artinya energi kita untuk membukanya tidak banyak membutuhkan energi. Kemudian kalau kita dorong pintunya atau kita tarik pintunya di tengah ini, misalnya ada pengait di sini, kita pasang, kita tarik. Pintu juga tetap akan kebuka, tapi agak susah kita menariknya atau mendorongnya. Kemudian kalau di sini agak mendingan ya, tetap bisa berputar atau bergerak pintunya membuka atau menutup. Tapi dibandingkan dengan yang pertama, maka gaya yang kita berikan lebih enteng kita memberikannya pada pinggir. Kemudian baru agak ada jarak sedikit juga nggak masalah dengan pinggirnya sedikit. Kemudian kalau udah di tengah, makin dekat ke porosnya, makin susah kita menggerakkannya. Apa sih yang membedakannya? Ternyata jarak antara titik kerja gaya dengan porosnya, dengan besar gaya yang sama, itu akan menghasilkan gerak rotasi yang berbeda-beda. Nah, di sini gerak rotasi yang timbul karena pemberian gaya yang kita berikan itu kita sebut dengan momen gaya. Nama lain dari momen gaya ini adalah torsi atau kita lambangkan dengan tau. Makin besar jarak gaya, titik kerja gaya dengan pusatnya, torsinya makin besar. Seperti ini. Kalau torsinya besar, akan mudah kita menggerakkan atau memutar pintu ini. Kalau makin jauh, makin dekat dengan sumbu putarnya, ternyata torsinya juga makin kecil. Maka kita juga memutarnya dengan berat. Nah, kalau misalnya kita analogkan ini batang ini kita buat sumbu putarnya seperti ini pada jarak R-nya itu sama dengan L atau panjang batang. Kita berikan gaya F di sini, gayanya tegak lurus, panjangnya R, kemudian gayanya seperti ini, maka kalau kita berikan seperti ini, maka batangnya akan muter ke atas sini, berlawanan dengan jarum jam. Kemudian, beda halnya kalau dia sudutnya itu adalah ada sudut theta di sini. Maka kita harus cari dulu jarak tegak lurus dari garis kerja gaya yang kita berikan terhadap sumbu putar. Ternyata garis kerja gaya F2 ini dengan sumbu putar, jarak tegak lurusnya adalah L sin theta. Maka di sini torsinya menjadi adalah F2 itu adalah F
dikali L sin theta. Sedangkan yang tadi, yang torsi pertama adalah F kali L. Jadi sin theta-nya kenapa nggak kita pakai? Karena dia sudutnya tegak lurus. Artinya sin theta adalah sin 90 sama dengan 1. Oke. Kalau misalnya F-nya ke bawah posisinya, akhirnya dia memutar ke arah searah dengan jarum jam. Kalau searah jarum jam, kita ibaratnya kayak memutar skrup ya. Kalau memutar skrup ke kanan, skrupnya akan makin pendek karena masuk ke bidang yang bidang tembusnya, maka itu kita katakan panjangnya berkurang atau kita sebut dengan min. Jadi torsinya bernilai min. Sebaliknya kalau kita putar berlawanan jarum jam, skrupnya akan membuka, dia akan makin nongol ke depan, panjangnya bertambah, maka dikatakan torsinya bernilai positif. Jadi lebih mudahnya menghafalkannya, searah jarum jam negatif, berlawanan jarum jam positif. Dan nilai torsi rumusnya adalah F kali L sin theta. Tinggal kalau dia sudutnya tegak lurus, berarti sinnya 90 atau sin 90 sama dengan 1. Jadi boleh F kali L aja. Itu untuk torsi. Kalau torsi itu kita berikan dengan berbagai macam gaya yang kita berikan, artinya gaya yang kita berikan lebih dari 1, maka torsinya harus kita jumlahkan secara penjumlahan vektor. Ingat, karena dia adalah perkalian vektor dengan vektor, perpindahan dengan gaya. Dan hasilnya juga torsi juga vektor, ada arahnya ya. Untuk gaya sebidang, komponen momen gaya hanya ada dalam arah tegak lurus. Artinya kalau dia sebidang itu selalu sudutnya tegak lurus. Nah, kalau bidangnya beda, maka berarti ada sudut tetanya. Kalau sebidang dia tegak lurus, misalnya ada 2 buah gaya, tapi gaya itu punya jarak yang sama terhadap sumbu putar, dan besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, maka kita sebut namanya pasangan gaya atau istilah lainnya adalah momen couple. Syarat dari momen couple adalah 2 buah gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah bekerja pada satu benda. Maka kalau kita jumlahkan nanti momen couple juga sama dengan jumlah torsi tadi, torsi juga dijumlahkan secara vektor. Nah, yang kayak gini namanya adalah pasangan couple. F1 yang satu dengan F2 yang di sini, jika patang ini adalah panjangnya D, maka pusat torsinya berarti di setengah D. Kalau di pusat torsi setengah D, berarti torsinya adalah F1 kali setengah D atau F kali setengah D. Yang ini arahnya sama, ini juga muter ke arah yang sama. Kemudian yang di sini juga F kali setengah D. Berarti setengah kali setengah 1, ya kan? Berarti kita bisa rumuskan bahwa couple itu kita lambangkan dengan M. M sama dengan F kali D. Atau D sama dengan M per F. Identik dengan yang tadi torsi, kalau ini adalah M, momen couple. D itu pengganti R. Ya. Kemudian, nah, kita masuk ke materi momen inersia, tapi sebelumnya Ibu ingin mantapkan dulu pemahaman kalian tentang torsi dengan simulasi berikut ini. Pada batang ini pusatnya. Pusat ini kita sebut dengan sebenarnya dalam istilah sehari-hari titik berat. Titik berat batang itu, dia bisa setimbang itu adalah di tengah-tengah batang. Tengah batang. Berarti skalanya ke kanan ke kiri sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kiri kita hitung kanan. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kalau misalnya batang ini kita mau tempatkan bebannya seperti ini. Nah, di sini ada torsi nggak sebelah kanan? Nggak ada kan? Yang ada hanya gaya yang kita berikan di sebelah kiri. Kalau misalnya masanya 5 kilo, gravitasi 10, berarti gaya beratnya yang menekan batang di sebelah kiri ini adalah 50 Newton. Torsinya berapa? Berarti gaya kali dengan gaya kan? 50 Newton dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 jaraknya. Berarti 50 kali 6 Newton. Berarti sama 50 Newton dikali 6 meter. Anggap satu skalanya 1 meter. Berarti 50 Newton meter. Ternyata dia memutar batang ini berlawanan jarum jam. Berarti torsinya adalah 300 Newton meter. Sekarang kita mainkan lagi, ada beban di sini. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia miringnya ke sini? Artinya adalah torsi sebelah kanan yang memutar dia searah jarum jam lebih dominan daripada torsi yang sebelah kiri. Sehingga dia akan bergerak searah dengan torsi yang lebih besar. Kenapa torsi di sini besar? Ingat, perkalian gaya dengan lengan gayanya besar. Sama-sama beban 5 kg, berarti beratnya adalah 50 Newton. 50 Newton kali lengan gayanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 350. Tadi di sini berapa? 300 Newton meter, sekarang 350. Supaya seimbang berarti jaraknya harus sama kan? Nah, seperti ini. Dia akan seimbang 300 dan 300. Tapi kita pengen lagi, kita mau pakai 2 beban. 2 beban sini, kemudian ada beban satu lagi di sini. Kita taruh di sini. Nah, ternyata torsinya bergerak lebih dominan mengikuti arah jarum jam. Apakah benar jumlah torsinya itu ternyata arahnya lebih banyak ke arah negatifnya? Kita hitung ya. Sebelah kanan berarti dia mutar ke arah jarum jam negatif, kirinya adalah positif ya. Sekarang gini, 10 kg dijadikan ke gaya beratnya berarti 100 Newton. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 100 kali 6. Berarti nilainya adalah 600 Newton meter di sini. Kalau di sini 50 dikali 1, 2, 3, 4 berarti ini adalah 200 Newton meter. Sedangkan yang ini 50 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300. 300 ditambah tadi 200. Jadi jumlahnya berapa di sini? 500. Kalau yang di sini tadi berapa? 600 ya. Maka dia ternyata dia nggak seimbang. Coba kita geser ke sini. Apa yang terjadi? Posisinya ternyata setimbang. Karena ini udah torsi di sini sama dengan torsi di sebelah kiri. Ingat, torsi bisa kita jumlahkan tergantung arahnya. Kalau di sini berarti min. Kalau dia setimbang berarti jumlah torsinya 0. Jangan lupa ya. Kalau torsi 0 artinya apa? 100 100 Newton dikali 5 satuan atau 5 meter. Berarti 500 Newton meter, tapi tandanya min. Ditambah dengan torsi sini tadi jumlahnya adalah plus, karena
memutarnya searah berlawanan jarum jam. Min 500 ditambah 500 berarti jumlahnya 0. Jumlah torsi 0, maka dia akan setimbang. Itu ilustrasinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan momen inersia. Sekarang untuk momen inersia, apa momen inersia itu? Kalau benda berotasi, pasti dia mempertahankan kondisi dia berputar atau rotasinya itu. Kemampuan atau kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya, baik dia diam ataupun dia berotasi, itu kita sebut dengan momen inersia. Kecenderungan kelembamannya itu ada tergantung pada massa kalau untuk gerak translasi, tapi kalau gerak rotasi, kecenderungan dia mempertahankannya itu adalah momen inersia. Ya, kalau misalnya tadi Bu bilang bahwa kecenderungan itu ada pada saat kita berada di kendaraan tadi ya, cenderung kita mempertahankan keadaan diri kita. Kalau sedang bergerak, pengen terus bergerak. Kalau sedang diam, maka tetap pengennya diam. Nah, momen inersia partikel yang bergerak. Ini misalnya kita putar, ada tali misalnya kita ikat batu di ujungnya, kemudian kita putar. Nah, dia akan cenderung mempertahankan lintasannya tetap stabil di situ. Dia dikatakan mempunyai momen inersia di situ. Besarnya momen inersia itu tergantung jari-jari putarannya dan tergantung dengan massanya. Kalau dirumuskan, rumus momen inersia itu adalah massa dikali kuadrat jari-jari atau I sama dengan mr kuadrat. Kalau benda yang kita putar atau partikel yang kita putar ada lebih dari 1, maka momen inersianya harus kita jumlahkan. I-nya sama dengan sigma mn Rn kuadrat. Lalu momen inersia untuk benda tegar itu biasanya diturunkan dari persamaan integral. Persamaan ini nggak usah terlalu dibawa pusing ya, karena itu rumusan matematik, itu kita ranahnya orang matematik. Yang penting untuk benda tegar itu benda yang bentuknya selalu konstan, walaupun diberikan gaya terhadap benda itu dia nggak akan berubah. Bentuk benda tegar itu macam-macam bentuknya, ada yang contoh seperti ini batang, kemudian ada yang batang ini kita lihat di sini sepertinya batang yang pejal atau silinder pejal. Kemudian ada batang juga yang berongga, silinder berongga. Ada yang bentuknya untuk batang juga sumbu putarnya bisa di tengah-tengahnya. Kalau sumbu putarnya di tengah-tengahnya rumusnya I setengah 1/12 ml kuadrat, L ini panjangnya. Kalau di sisinya baik kiri atau kanan, maka momen inersianya adalah 1/3 dari ml kuadrat. Kalau cincin, I sama dengan cincin hampir sama kayak kita memutar partikel ya pakai benang, berarti mr kuadrat. Kalau misalnya piringan cakram, setengah mr kuadrat. Bentuk benda tegar ada lagi, kalau bentuknya berupa silinder pejal, setengah mr kuadrat I-nya. Kalau silindernya berongga, berarti I-nya seperti ini, setengah R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Ini R-nya jari-jari dalam dan jari-jari luar. Kemudian bola pejal, I-nya 2/5 mr kuadrat, sedangkan bola berongga I-nya 2/3 mr kuadrat. Kalau untuk batang biasanya sumbu putarnya bisa di ujung, bisa di tengah, bisa di antara ujung dengan pusatnya. Maka kalau kita menggerakkan dia selain dari pusat dan ujung, maka jaraknya ke pusat harus kita tentukan. Misalnya jarak ke pusatnya D, maka
Momen inersianya di sana adalah momen inersia pusat ditambah dengan md kuadrat, itu di total. Kalau dia diputar pada jarak d dari sumbu putar. Analogi antara gerak translasi dan gerak rotasi, kalau gerak translasi jaraknya adalah S, maka pada gerak rotasi jarak tempuhnya adalah sudut theta. Hubungannya S sama dengan theta kali R. Ini hafalin ya, sama ini. Kalau kecepatan linear V, maka V itu adalah turunan dari jarak atau perpindahan terhadap waktu ds per dt. Kalau kecepatan sudut, V-nya kita rubah menjadi omega. Omega sama dengan d theta per dt. Kaitannya adalah V sama dengan omega kali R. Untuk percepatan tangensial, A-nya adalah dv per dt, turunan kecepatan terhadap waktu. Kalau percepatan sudut atau angular, berarti alfa sama dengan d omega per dt, karena kecepatannya juga kecepatan sudut. Hubungannya adalah kecepatan tangensial atau kita lambangkan A sama dengan alfa kali R. Kemudian kelembaman translasi massa. Kelembaman translasi tadi adalah kelembaman massa untuk yang benda bergerak translasi, dan kelembaman rotasi adalah momen inersia atau I. I ini untuk hubungannya dengan M adalah I sama dengan sigma mr kuadrat. Pada gerak translasi kita kenal gaya. Gaya kita rumuskan dengan F sama dengan M kali A. Maka pada gerak rotasi gayanya menjadi momen gaya atau kita kenal dengan torsi. Torsi itu dilambangkan dengan huruf Yunani tau. Tau sama dengan I kali alfa, momen inersia dikali percepatan sudut. Hubungannya torsi dengan F itu adalah torsi sama dengan R kali R. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik benda yang bergerak translasi kita rumuskan setengah mv kuadrat. Energi kinetik untuk benda bergerak rotasi kita rumuskan dengan EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Momentum linear P sama dengan M kali V, sedangkan momentum sudut kita lambangkan dengan L besar sama dengan momen inersia kali kecepatan sudut atau I kali omega. Kemudian daya P-nya harusnya P besar ya, P besar sama dengan F kali V, gaya kali kecepatan. Sedangkan pada gerak rotasi, daya itu sama dengan torsi kali kecepatan sudut. Nah, aturan arahnya dari momentum sudut atau L itu adalah berupa perkalian silang, saling tegak lurus ya. Kalau P dikali R, berarti kita muter searah jarum jam, maka arah negatif kita akan membuat gerakannya itu P kali F, dia akan nonyol ke atas ya, berarti dia arahnya ke arah sama kayak kita putar skrup ya. Kalau skrup kita putar perlawanan jarum jam, dia akan ke atas. Tapi kalau kita kalikan R dengan P ke sini, maka arah momentum linearnya akan ke arah vertikal ke bawah. Nah, karena momentum linear itu adalah massa kali kecepatan, berarti rumus dari momentum sudut bisa kita ganti dengan R dikali M kali V, atau kita tulisnya M kali V kali R. Kalau V kita ganti dengan omega kali R, berarti L juga bisa sama dengan mr kuadrat kali omega. Mr kuadrat adalah I, momen inersia. Jadi L juga bisa dirumuskan dengan I kali omega. Ini ilustrasi untuk impuls, karena impuls merupakan perubahan momentum,
Maka berarti perubahan momentum sama dengan torsi dikali delta T. Kalau impuls adalah I sama dengan F kali delta T, maka perubahan momentum adalah torsi kali delta T. Atau torsi sama dengan delta L, perubahan momentum sudut dengan dibagi dengan delta T. Kemudian hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut ini sifatnya kekal sama dengan momentum linear juga. Jadi momentum sudut pertama dengan yang berikutnya adalah sama. Misalnya kita ilustrasikan seorang yang berdiri di atas piring putar. Kalau piring putarnya ini tangannya direntangkan, maka dia akan bergerak lebih lambat. Beda halnya kalau dia tangannya dilipat ke dada, dia akan memutar lebih cepat. Artinya I-nya sama, momen inersianya sama, tapi yang berbeda itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya makin bertambah, sehingga perkaliannya akan tetap, yaitu itulah yang dikatakan dengan momentum sudut sebelum dan sesudah sama. Keadaan awal I kali omega 1, keadaan keduanya adalah I kali omega 2. Jadi perkalian I dengan omega konstan. Oke, kemudian ini nggak usah untuk luas. Hukum Kepler nanti kita bahas tersendiri pada gravitasi Newton. Oh sudah ya di kelas 10 ya. Kemudian ini juga masih hukum Newton, penerapan hukum Newton. Sekarang energi kinetik. Energi kinetik, kalau benda seperti ini mengelinding dari atas puncak bidang miring sampai ke bawah, saat dia berada di puncak bidang miring, dia belum bergerak. Artinya energi kinetiknya 0, karena kecepatannya 0. Yang dia punya hanya energi potensial. Energi potensial itu kita ingat kembali, rumus energi potensial adalah M kali G kali H. Kalau dia kecepatannya 0, berarti dia dari 0 berubah menjadi ada kecepatannya pada dasar ini. Di bagian dasar ini atau titik kedua ini ketinggiannya adalah 0. Berarti energi potensialnya 0. Artinya keadaan awal dengan keadaan akhir, keadaan awal hanya punya energi potensial, keadaan akhir hanya punya energi kinetik. Berarti energi potensial di posisi 1 dirubah seluruhnya menjadi energi kinetik. Nah, ini katanya energi potensial adalah M kali G kali H, sedangkan energi kinetiknya kenapa ada 2? Karena bola ini berpindah secara translasi, berarti ada energi kinetik translasi yang besarnya setengah mv kuadrat. Tapi kita harus lihat bola ini adalah berbentuk bulat yang sambil dia bergerak dia juga berputar. Maka dia juga punya energi kinetik rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat. Jadi energi kinetik totalnya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kalau ini kita selesaikan rumusnya, P sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. K ini sebenarnya adalah massa kali omega kuadrat ya. M kali omega kuadrat itu adalah K. Nanti uraian untuk K juga akan bisa kita bahas berikutnya. Konsep benda yang menggelinding apa sih? Benda yang menggelinding kayak roda sepeda atau roda ini. Kita gelindingkan berarti dia berpindah secara horizontal, lurus, dan juga dia berputar. Itu namanya menggelinding. Kemudian ini kita lewatkan aja ya. Nah, pada saat mengeliling tadi energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Oke, kalau ini digabung K tadi itu K pengganti M omega kuadrat
Nah, ini sama aja sebenarnya, energi kinetik rumus yang lainnya. Kemudian untuk kesetimbangan benda tegar, tadi udah Ibu singgung soal saat orang bersepeda tadi, saat itu dia bergerak dalam keadaan setimbang. Syarat benda yang setimbang itu apa? Jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, baik arah sumbu X ataupun arah sumbu Y. Jadi jumlah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0. Kalau ada sumbu Z lagi, sigma Fz juga sama dengan 0. Kemudian kalau dia setimbang, syarat keduanya adalah sigma torsi juga sama dengan 0, baik arah sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z. Jadi, dua syarat ini harus dipenuhi oleh benda yang dalam keadaan setimbang. Ini namanya kita sebut benda dalam keadaan setimbang. Dia diam di situ. Untuk mempertahankan dia diam di posisinya, pasangan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0. Soalnya di sini ada gaya normal, tegak lurus bidang datar adalah NA pada titik A, di sini tegak lurus bidang B adalah NB. Ini adalah gaya yang satu vertikal, satu horizontal. Di tengah ini adalah pusat titik massa benda atau tempat bekerjanya gaya berat, W, arahnya vertikal ke bawah. Kemudian untuk bisa batang ini tidak tergelincir, harus ada gaya gesekan di sini, F, A, F kecil A, ya. Arah ini, arah ke kanan dan arah ke kiri itu harus sama. Berarti NB dikurang FA sama dengan 0, itu arah sumbu X, berarti NB sama dengan FA. Ini NB ini sama dengan FA. Kemudian arah sumbu Y, NA ditambah FB, ada FB gaya gesek di sini satu lagi, kemudian dikurang gaya berat, W sama dengan 0, ini persamaannya. Berarti gaya normal ditambah FB sama dengan gaya berat, kalau ini dipindah ruas ya. Yang penting syarat utamanya adalah sigma torsi sama dengan 0. Ini untuk lanjutan yang tadi, nanti dulu, ini pembahasannya agak panjang. Ini juga posisinya supaya nggak tergelincir. Nah, coba untuk kuis ini, coba perhatikan. Sebuah piringan dengan diameter 24 cm. Diameter itu D, kalau kita cari jari-jarinya otomatis setengah ini kan, jari-jarinya adalah 12 cm. Jangan lupa dirubah ke satuan meter ya. Berputar dengan kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini adalah omega. Omeganya 7 radian sekan min 1 atau radian per sekan. Kalau tadi R-nya 12 cm, dijadikan ke meter 0,12, R dikali omega berarti dapat kecepatan linear atau V. Sebuah titik yang terletak di tepi piringan berarti pas di R-nya ya. Tentukan percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu adalah V per T. V per T-nya berapa? V per T atau percepatan tangensial juga bisa alfa dikali dengan R. Nah, berapa percepatan sentripetal piringan dan berapa percepatan tangensial? Percepatan sentripetal pada gerak melingkar juga adalah P kuadrat per R. P-nya bisa omega kali R tadi ya, dikuadratkan dikali R lagi. Atau M omega kuadrat R. M omega kuadrat ya. Itu untuk nomor 1, pakai rumus yang tadi aja. Untuk nomor 2, sebuah benda tegar dalam keadaan diam melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut. Percepatan sudut itu lambangnya alfa.
Titik P berada pada jarak 8 cm, ini adalah R dari sumbu putar. Percepatan di titik A dalam waktu delta T-nya adalah 0,4 second. Kalau tadi nomor 1, waktunya kan nggak ada kan, kamu biarkan dalam bentuk T aja. Kalau sini ada, tentukan percepatan total. Percepatan total itu adalah AT ditambah AS. AT itu adalah V per T, delta V per delta T. V-nya bisa kita ganti dengan omega kali R. Kalau misalnya percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi R. Juga sama dari sini. Omega kali R dirubah, cari V dulu aja. Nah, dijumlahkan itu menjadi A total. Percepatan total di titik total A. Sebenarnya A-nya harusnya A kecil ya. Nah, itu materi kita untuk hari ini. Kalian bisa simpulkan, pada hari ini kita sudah belajar tentang dinamika gerak rotasi. Dinamika gerak rotasi itu yang harus dipahami, bendanya berputar, berarti ada posisi sudut, ada kecepatan sudut, ada percepatan sudut. Harus kaitan dengan posisi linearnya S, posisi kemudian kecepatannya V kalau linear, kalau percepatannya AT, A tangensial ya. Kemudian untuk dinamika rotasi itu ada pemahaman yang harus dipahami tadi tentang torsi, momen inersia, dan momentum sudut. Torsi itu adalah momen gaya atau gaya yang menyebabkan suatu benda menjadi berputar. Kita sebut dengan momen gaya atau torsi. Kemudian momen inersia itu adalah kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya. Untuk benda bergerak rotasi, kelembamannya itu kita sebut momen inersia. Kalau benda translasi, kelembamannya adalah pada masanya. Momentum juga begitu, momentum pada gerak rotasi adalah momentum sudut, sedangkan pada gerak translasi momentum linear. Kemudian dengan adanya torsi dan gaya ini, maka suatu benda itu bisa dalam keadaan setimbang jika jumlah torsi sama dengan 0, jumlah gaya sama dengan 0. Itu syarat benda harus dalam keadaan setimbang. Tambahannya lagi, kesetimbangan itu ada kesetimbangan stabil, labil, dan netral. Ini tambahannya mungkin yang belum dibahas tadi. Ada namanya kesetimbangan labil. Tulisannya susah ya. Kesetimbangan labil, kemudian kesetimbangan stabil. Kesetimbangan labil itu artinya dia memang nggak akan berubah. Misalnya ada mangkok, kita gelindingkan kelereng ke dalam mangkok itu, maka ternyata mangkoknya pada akhirnya akan diam di pusat masanya. Itu namanya kesetimbangan stabil. Tapi kalau mangkoknya setengah lingkarannya kita balik, kita taruh kelereng di atasnya, pasti suatu saat kelerengnya akan ngelinding. Nah, itu namanya keseimbangan labil. Kalau yang netral kita gelindingkan aja, datar gitu, dia ngelinding biasa aja, datar itu namanya netral. Itu pemahaman ini aja. Ya, sekian barangkali yang untuk pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan materi hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa menyerapnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.